Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang melarikan diri dari kejaran Tian Lazy, sementara tubuh spiritual Tian Hanzunze menghalanginya. Setelah 20 menit berlalu, kekuatan spiritual muncul di samping Xiaoyan. Ternyata itu adalah Tian Hanzunze. Tian Hanzunze lalu berkata kepada Xiaoyan, "Pergilah dengan cepat. Kecepatan orang ini sangat menakutkan. Kemungkinan dia akan berhasil menyusulmu dalam waktu yang singkat," ucap dari Tian Hanzunze. Xiaoyan mendengar itu dia lalu mengangguk. Tetapi sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan suara yang serius. "Ada yang tidak beres. Aku punya firasat bahwa orang tua itu telah mengunci lokasiku. Sepertinya aku memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke lokasi kita," ucap dari Xiaoyan. Mendengar ini Tian Hanzunze juga mengangguk sambil berpikir keras. Tidak heran orang tua itu berani mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri darinya. "Aku yakin tubuhku tidak memiliki segel pelacak, namun dia masih mengetahui lokasiku," ucap dari Xiaoyan. Segera setelah itu, dia langsung melambaikan tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul di tangannya. Tatapannya menatap tajam pada gulungan itu. "Apakah karena gulungan ini?" ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan melemparkan 4 gulungan itu sekuat tenaga. Keempat gulungan itu segera melesat ke tempat dan arah yang berbeda, berubah menjadi 4 cahaya perak yang melesat. "Bajingan tua itu, aku ingin tahu bagaimana sekarang kamu akan mengejarku," ucap dari Xiaoyan. Ruang di langit di atas pegunungan berfluktuasi. Segera setelah itu, sosok berwarna perak perlahan muncul. Ekspresi Fei Tian tiba-tiba berubah saat dia muncul. Dia menemukan bahwa benang perasaan spiritual telah terbelah menjadi 4. Selain itu, masing-masing dari keempat bagian itu terbang ke arah yang berbeda. Fei Tian lalu berkata, "Sial, sepertinya dia mengetahui trikku." Fei Tian segera membentuk segel tangan. Dia lalu berkata, 3.000 tubuh ilusi petir muncullah, ucap dari Fei Tian. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian. Fluktuasi aneh terjadi, menggumpal menjadi avatar yang sama dengannya. Fei Tian berkata kepada avatar itu, "Kamu kejar bocah itu. Aku akan pergi dan mengejar gulungannya. Kamu hanya perlu menahannya saja," ucap dari Fei Tian kepada avatarnya. Fei Tian segera berbalik mengejar gulungan itu. Begitu juga dengan avatarnya. Merasakan aura Fei Tian perlahan menghilang, Xiaoyan lalu berkata, "Aura Fei Tian perlahan menghilang. Kemungkinan dia sudah mengejar 4 gulungan itu," ucap dari Xiaoyan. Tian Hanzunze lalu berkata, "Ya, auranya memang menuju ke arah lain. Sepertinya kita telah mengalihkan perhatiannya." "Awas di depanmu," ucap dari Tian Hanzunze. Baru saja kata-kata Tian Hanzunze terdengar, kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari cincin seputih salju dan dengan keras menabrak ruang kosong di depannya. Buar! Ruang kosong di depan perlahan mengungkapkan seseorang. Secara mengejutkan itu adalah Fei Tian. Fei Tian lalu berkata, "Sudah aku bilang, aku tidak akan melepaskanmu kali ini," ucap dari Fei Tian. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya kamu tidak menginginkan gulungan tubuh ilusi 3.000 petir ya," ucap dari Xiaoyan. "Gulungan itu akan kembali kepadaku dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri sekarang," ucap dari Fei Tian. Tubuh spiritual Tian Hanzunze tiba-tiba muncul dan berkata, "Ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia saat ini paling hanya bintang 6 dozong," ucap dari Tian Hanzunze. Mendengar itu Xiaoyan terkejut dan berkata, "Mungkinkah 3.000 petir tubuh ilusi? Jadi dia hanyalah avatar Fei Tian sekarang," ucap dari Xiaoyan. Avatar Fei Tian lalu berkata, "Sepertinya kamu memiliki pemahaman tentang 3.000 tubuh ilusi petir ya," ucap dari Fei Tian. Xiaoyan segera berkata kepada Tian Hanzunze, "Bunuh dia. Dia hanya sedang mengulur waktu."
Tubuh sebenarnya dari Fei Tian pasti mengejar gulungan itu, ucap dari Xiaoyan. Tian Honzunze di sampingnya lalu bergegas maju. Melihat itu cahaya petir di tubuh avatar Fei Tian mengalir dan kilat besar berkedip di telapak tangannya. Dia segera bergerak dan menyerang Tian Honzunze. Buar! Melihat pertarungan itu Xiaoyan segera mundur. Xiaoyan lalu berteriak, "Tian Honzunze, ayo lebih cepat lagi. Avatar ini hanyalah menahan kita," ucap dari Xiaoyan. Tian Honzunze lalu mengangguk. Tubuhnya bergetar dan menghilang. Setelah itu muncul di belakang Fei Tian. Telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual dihantamkan ke arah avatar Fei Tian. Buar! Cahaya petir di tubuh avatar Fei Tian meredup. Tubuhnya sedikit menjadi ilusi. Energi merembes keluar dari cahaya petir. Terlihat seperti kekuatan spiritual yang berfluktuasi. Melihat itu Xiaoyan lalu bergumam, "Avatar ini ternyata kumpulan dari rohnya ya," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan segera berteriak, "Tian Honzunze, pinjamkan aku kekuatanmu." Tian Honzunze lalu dengan cepat menarik dirinya dan menyatu dengan tubuh Xiaoyan. Aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Fallen Heart Flame melonjak ke segala arah. Dia menjentikan jarinya dan Fallen Heart Flame pun berubah menjadi beberapa ular api yang besar. Melihat itu avatar Fei Tian berkata, "Fallen Heart Flame." Xiaoyan membentuk segel tangan. Ular api itu dengan kejam menabrak tubuh Fei Tian. Buar! Setelah bertabrakan, cahaya petir di tubuh avatar Fei Tian menghilang sebelum dia bisa mundur. Seekor ular api sekali lagi dengan kejam menabrak ke arah avatar Fei Tian. Buar! Xiaoyan lalu menghilang dan muncul di depan avatar Fei Tian. Xiaoyan lalu berkata, "Ini sudah berakhir." Tangannya terkepal dan terbungkus Fallen Heart Flame. Setelah itu dihantamkan ke arah avatar Fei Tian. Buar! Avatar Fei Tian tiba-tiba meledak, berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya, menarik bintik-bintik cahaya itu. Bintik-bintik cahaya itu berubah menjadi informasi yang masuk ke telapak tangannya dan menyerbu pikirannya. Xiaoyan lalu berkata, "Hahaha, orang tua terima kasih atas hadiahmu kali ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat berbalik dan segera pergi dari tempat itu. Sementara itu di hutan pegunungan Fei Tian yang merasakan avatarnya menghilang, dia segera berteriak, "Bocah nakal, aku akan membunuhmu saat kita bertemu lagi nanti," ucap dari Fei Tian. Xiaoyan pergi menyusul ke dalam hutan di pegunungan dan akhirnya berhenti di suatu puncak gunung. Xiaoyan berkata, "Sepertinya aku harus segera mencari kesempatan untuk berlatih. Fallen Creation Skill api pengubah kehidupan saja benar-benar tidak cukup." Xiaoyan duduk dan memanggil boneka setan bumi. Dia memerintahkan untuk berjaga. Setelah itu dia menutup matanya dan mulai mempelajari metode pelatihan 3000 petir ilusi tubuh. Avatar dari 3000 petir ilusi tubuh terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama rendah, menengah, dan tinggi. Singkat cerita, semalam telah berlalu. Xiaoyan yang tidak bergerak sepanjang malam perlahan membuka matanya. Xiaoyan lalu bergumam, "Sepertinya avatar 3000 petir Fei Tian benar-benar di tingkat menengah," ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Xiaoyan lalu berdiri. Sebuah cahaya perak melonjak dari bawah kakinya. Tubuhnya melesat ke depan. Spring! Beberapa bayangan segera muncul di belakang Xiaoyan setelah tubuhnya melesat. Langkah kaki Xiaoyan berhenti dan segera memutar kepalanya, hanya untuk melihat bayangan yang berangsur-angsur menghilang. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Aglomerasi avatar ternyata memang sangat sulit," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mengingat kembali kata-kata pelatihan 3000 petir tubuh ilusi. Menggunakan hati seseorang untuk membentuk dan meninggalkan spiritual seseorang di dalam sosok itu. Xiaoyan mengulangi ini lebih dari selusin kali. Pelatihan Xiaoyan berlanjut sepanjang malam sampai pagi pun tiba. Meskipun dia gagal membentuk avatar setelah sepanjang malam berlatih, dia menjadi terbiasa dengan kendali atas gerakan 3000 petir. Xiaoyan lalu bergumam, "Masih ada sekitar 1 bulan sampai gelombang energi Heaven Ace Mountain Ridge. Aku akan berjalan melalui pegunungan ini selama periode waktu ini," ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Xiaoyan segera melompat ke puncak gunung dan melihat ke bawah pegunungan yang luas. Terdengar banyak raungan binatang ajaib di sana. Xiaoyan bergegas turun menyerbu ke pegunungan yang dipenuhi oleh binatang ajaib. Xiaoyan menyerang binatang ajaib yang dia temui sepanjang jalan. Singkat cerita, Xiaoyan sudah berjalan selama 10 hari melalui pegunungan ini.
Selama 10 hari ini cukup banyak binatang ajaib yang mati di tangannya. Ada cukup banyak binatang ajaib kuat di dalam pegunungan ini. Salah satunya adalah Raja Serigala Abu-Abu. Dengan ukuran manusia kekuatannya sekitar level bintang 2 Dozong. Xiaoyan lalu berkata, aku menjadi semakin terbiasa dengan gerakan 3000 petir ini. Tetapi aku belum berhasil membentuk avatar, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan berdiri dan baru saja akan berbalik, tiba-tiba sekelompok besar sosok hitam bergegas mendekat. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, mereka tiba-tiba lebih cepat ya, ucap dari Xiaoyan. Sosok hitam itu berkata, kawan, serahkan buah tanpa pati, kalau tidak aku akan membunuhmu, ucap dari sosok hitam itu. Sosok hitam itu adalah binatang ajaib terbang yang sangat besar. Ada banyak binatang ajaib dengan ukuran berbeda di belakang sosok itu. Xiaoyan melihat Raja Serigala Abu-Abu di punggung makhluk terbang itu. Xiaoyan lalu berkata, kamu adalah raja dari pegunungan ini bukan? Kenapa kamu mengejarku hanya karena buah tanpa pati? Bukankah itu tidak berharga untukmu? Tanya dari Xiaoyan. Raja Serigala Abu-Abu melompat turun dari punggung binatang ajaib terbang. Lalu dia berkata, omong kosong, serahkan benda itu padaku. Kalau tidak aku akan membunuhmu, ucap dari Raja Serigala Abu-Abu. Raja Serigala Abu-Abu mengarahkan cakarnya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan mudah menghindari serangan dari Raja Abu-Abu karena seringnya berlatih gerakan 3000 petir. Raja Serigala berkata, bajingan kecil, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Xiaoyan hanya tersenyum saat dia akan berbicara. Matanya tiba-tiba beralih ke bayangan di depannya. Ada bayangan yang masih bertahan. Xiaoyan samar-samar merasakan kekuatan spiritual yang menyebar dari tubuhnya. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, apakah aku berhasil? Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan bayangan itu berubah menjadi titik cahaya memasuki tubuh Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, terima kasih karenamu aku bisa berhasil. Aku akan membiarkanmu terus menjadi penguasa gunung ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melebarkan sayapnya. Melihat itu Raja Serigala Abu-Abu lalu berkata, sayap Heaven Demon Phoenix. Xiaoyan terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Serigala. Lalu Xiaoyan bertanya, apakah kamu tahu apa ini? Tanya dari Xiaoyan. Serigala itu lalu bertanya, dari mana kamu mendapatkannya? Sepasang sayap Heaven Demon Phoenix. Tanya dari Raja Serigala Abu-Abu. Heaven Demon Phoenix? Apa itu? Tanya dari Xiaoyan. Kamu tidak tahu tentang Heaven Demon Phoenix? Tanya dari Raja Serigala Abu-Abu. Ceritakan semua yang kamu tahu tentang Heaven Demon Phoenix, ucap dari Xiaoyan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar berani berbicara seperti itu denganku. Jangan pikir kamu dapat pamer hanya kamu telah memperoleh sepasang sayap Heaven Demon Phoenix. Jika Heaven Demon Phoenix tahu kamu menggunakan sayap anggota suku mereka, mereka akan mengejarmu. Cepat serahkan buah tanpa pati kepadaku. Kalau tidak aku akan membunuhmu, ucap Raja Serigala Abu-Abu. Tubuh Raja Serigala menghilang dan seketika muncul di atas kepala Xiaoyan. Dia segera mengerahkan cakarnya. Melihat itu Xiaoyan segera menjentikan jarinya. Boneka setan bumi muncul di depannya. Blentring buar. Tinju berwarna perak diayunkan menghantam Raja Serigala. Buar! Tubuh Raja Serigala terpental jauh. Xiaoyan lalu berkata, kamu punya dua pilihan. 1. Jawab pertanyaanku dan kamu akan terus menjadi raja. 2. Aku akan membunuhmu, ucap dari Xiaoyan. Raja Serigala lalu mengaum dan segera menyerbu ke arah boneka setan bumi. Setelah mereka bertukar serangan, mereka mundur beberapa langkah. Boneka setan bumi sekali lagi melangkah maju. Tubuhnya terus menyerang ke arah Raja Serigala Abu-Abu. Raja Serigala Abu-Abu segera berteriak, berhenti, berhenti, berhenti. Aku mengaku kalah. Boneka setan bumi segera berhenti mendengar itu. Xiaoyan lalu tersenyum di langit. Dia perlahan mendarat di tanah, berhenti di samping boneka setan buminya dan berkata, katakan padaku, aku ingin tahu semua informasi tentang berhubungan dengan Heaven Demon Phoenix, ucap dari Xiaoyan. Raja Serigala Abu-Abu lalu berkata, baiklah, baiklah. Heaven Demon Phoenix sangat terkenal di dunia binatang ajaib. Suku seperti mereka memiliki reputasi yang mirip dengan Menara Pil dan Hall of Soul di daratan tengah. Sebagian besar Heaven Demon Phoenix dewasa berada di tingkat 7 peringkat binatang ajaib. Beberapa elit dari mereka mampu mencapai peringkat 8. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix berjumlah sedikit, suku itu memiliki peran yang sangat berpengaruh di benua Doki.
Bahkan faksi seperti Menara Pil dan Hall of Soul sangat sopan kepada mereka. Setiap anggota suku Hyphen Demon Phoenix akan kembali ke altar suku dan menunggu untuk mati ketika kematian mereka sudah dekat. Oleh karena itu sangat sulit bagi dunia luar untuk mendapatkan apapun dari tubuh mereka, ucap dari Raja Serigala Abu-Abu. Apakah ada faksi lain di dunia binatang ajaib yang bisa bersaing dengan Hyphen Demon Phoenix? Tanya dari Xiaoyan. Ada. Suku yang bersaing dengan Hyphen Demon Phoenix, yaitu Python 9 Tanah dan Naga Violin kuno, ucap dari Raja Serigala. Mendengar itu Xiaoyan lalu bergumam, Python 9 Tanah dan Naga Violin kuno. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Raja Serigala kembali berkata, kedua suku ini sangat menakutkan. Python 9 Tanah memiliki reputasi yang besar, sedangkan Naga Violin kuno sangatlah misterius. Aku tidak tahu banyak tentang suku itu, tetapi kekuatan mereka sangat hebat. Rumornya Naga Violin kuno dapat melakukan perjalanan melalui dimensi kosong sesuka mereka dan merupakan tunggangan yang sempurna untuk bepergian melalui ruang dan dimensi. Aku sudah memberitahumu semua yang aku ketahui, ucap dari Raja Serigala Abu-Abu. Xiaoyan lalu bergumam, aku ingin tahu apakah Xian termasuk dalam suku ini. Beberapa kemampuannya berhubungan dengan ruangan, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan melemparkan buah tanpa peti dari cincin penyimpanannya kepada Raja Serigala. Xiaoyan lalu berkata, ambillah, itu hadiah untukmu, tolong rahasiakan masalah ini, ucap dari Xiaoyan. Raja Serigala bersuka cita setelah menerima buah tanpa pati, lalu dia berkata, percayalah, binatang ajaib pasti akan memegang kata-katanya. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini, ucap dari Raja Serigala. Raja Serigala Abu-Abu segera melompat ke punggung binatang ajaib yang sangat besar itu. Mereka pun segera pergi dari situ. Malam pun tiba. Cahaya menyebar dari api unggun. Xiaoyan duduk bersila di samping api unggun. Mata Xiaoyan terbuka. Energi melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi sosok manusia. Xiaoyan lalu berkata, kekuatan avatar ini seharusnya hanya ada di kelas Dowling, ucap dari Xiaoyan. Menurut apa yang dinyatakan oleh metode pelatihan, seseorang perlu menggabungkan kekuatan petir angin ke dalam avatar dan kemudian menggunakan kekuatan petir angin untuk menyembunyikan riak spiritualnya. Tetapi tidak ada kekuatan petir angin di dalam tubuhku. Di mana aku bisa mendapatkan kekuatan petir angin? Ucap dari Xiaoyan. Tian Honzunze segera berkata, dasar bodoh, siapa bilang kamu harus menggunakan kekuatan petir dan angin? Itu hanyalah salah satu metodenya. Kamu bisa menggunakan bentuk energi lain. Kekuatan api surgawi di dalam tubuhmu berkali-kali lebih kuat dari kekuatan petir dan angin, terutama Fallen Heart Flame. Kekuatannya akan berkali-kali lebih kuat daripada avatar Fei Hing Tian, ucap dari Tian Honzunze. Tapi apakah Fallen Heart Flame tidak akan menghancurkan avatar saat digunakan? Bukankah Fallen Heart Flame mampu melukai roh? Tanya dari Xiaoyan. Fallen Heart Flame telah sepenuhnya disempurnakan olehmu. Kapan kamu melihat Fallen Heart Flame menolak jiwamu? Ucap dari Tian Honzunze. Kalau begitu mari kita coba, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengeluarkan boneka setan bumi untuk menjaganya. Jari Xiaoyan menekan avatar di sampingnya. Xiaoyan perlahan menutup matanya. Pikirannya bergerak memasuki laut spiritual. Tubuh spiritual Xiaoyan perlahan muncul di wilayah laut. Kekuatan spiritual di depannya sedikit berfluktuasi. Segera avatar muncul di tengah fluktuasi ini. Xiaoyan menjentikan jarinya. Fallen Heart Flame pun muncul melilit avatar Xiaoyan. Tian Honzunze lalu berkata, turunkan suhunya. Api yang melilit avatar perlahan menjadi jauh lebih redup. Malam perlahan menghilang. Xiaoyan yang berada di samping api unggun perlahan membuka matanya. Xiaoyan lalu berkata, penyempurnaan avatar ini memang sangat sulit. Kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk mencapai tingkat menengah. Xiaoyan lalu mengembalikan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan kembali berkata, ayo kita bergerak. Pegunungan mata surga kemungkinan sudah dipenuhi orang saat ini, ucap dari Xiaoyan. Singkat cerita, di tanah kosong ada 5 sosok di sana. 4 pria dan 1 wanita. Kekuatan mereka semua cukup hebat. Keempat pria itu menggunakan pakaian kuning. Salah satu pria berdiam di sebuah pohon. 3 lainnya menghadang wanita itu. 3 pria itu lalu berkata, serahkan rubah putih pikis. Wanita itu memegang pedang panjang di tangannya. Pakaian hijau membungkus tubuhnya.
Secara mengejutkan, wanita itu adalah Nalayanran yang menemani Yun Yun meninggalkan kekaisaran Jiangma saat itu. Ada rubah kecil berwarna putih di bahu Nalayanran. Nalayanran lalu berkata, "Sepertinya kamu bermimpi," ucap dari Nalayanran. Seorang pria berkata, "Dasar keras kepala, dengan kekuatan bintang 5 dohuangmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari kami bertiga. Serahkan rubah itu, kalau tidak aku tidak keberatan akan menikmati keindahan tubuhmu." Ucap dari seorang pria berpakaian kuning. Gerbang roh tanah memang tempat di mana manusia tidak berguna dihasilkan, ucap dari Nalayanran. Ekspresi ketiga pria berpakaian kuning berubah setelah Nalayanran menyebut faksi mereka. Mereka bertiga saling bertukar pandangan. Setelah itu mereka bergerak dan membentuk segitiga mengelilingi Nalayanran. Doki kuning tua melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka segera berkata, "Penjara menggambar tanah." Tangan mereka bertiga dengan keras mendarat di tanah. Tanah bergetar dan dengan cepat bergejolak. Fragmen batu ditembakkan. Dengan cepat cakar tanah membentuk jebakan Nalayanran di dalamnya. Kaki Nalayanran menekan tanah. Aura pedang tajam melesat ke segala arah memotong sangkar itu. Sat-sat-sat, buar. Sangkar itu seketika runtuh. Melihat itu, tiga pria berpakaian kuning kembali membanting tangan mereka ke tanah. Tiga tombak berwarna kuning melesat keluar dari tanah menabrak ke arah Nalayanran. Buar. Melihat itu, pedang panjang di tangan Nalayanran segera terbungkus oleh aura pedang yang kuat. Pedang itu lalu diayunkan ke arah tombak itu. Hiya, tang ting tung, buar. Ketiga tombak itu hancur berantakan. Namun sebelum Nalayanran dapat melanjutkan serangannya, tanah tiba-tiba bergetar dan pilar lumpur tajam yang sangat besar muncul. Ketiga orang itu segera membentuk tombak yang lebih panjang. Armor kuning juga muncul di tubuh mereka. 6 pilar cahaya doki berwarna kuning melesat keluar membentuk segitiga. Ketiga orang itu segera berteriak, "Roh tanah keterampilan mencairkan bumi," ucap dari mereka. Doki kuning tua dengan cepat berdialog relasi dan segera berubah menjadi naga bumi yang ganas. Naga itu melesat ke arah Nalayanran. Melihat itu, Nalayanran segera melemparkan rubah putih kecil di bahunya ke sampingnya. Doki berwarna hijau tua dengan cepat membentuk dinding angin di depannya. Buar, buar. Naga bumi bertabrakan dengan dinding angin. Dinding angin pun pecah. Wajah Nalayanran menjadi sedikit pucat saat menyadari bahwa energi hitam menempel di tubuhnya. Buar! Angin kencang berbentuk tinju melesat menghantam naga bumi yang hendak menerkam Nalayanran. Melihat naga bumi diserang, seorang pria lalu berkata, "Siapa itu?" "Aku Huang Tian dari gerbang roh tanah. Tolong jangan ikut campur," ucap dari pria itu. Tiba-tiba terdengar suara, "Apakah kalian tidak takut mempermalukan gerbang roh tanah dengan menyerang seorang gadis?" ucap dari suara itu. Nalayanran mengangkat kepalanya. Terlihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari kabut tebal. Melihat sosok itu, Nalayanran lalu berkata, Si Do muncul." Xiaoyan," ucap dari Nalayanran. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian ya. Gua tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gua selalu berterima kasih buat kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan semoga gua terus bisa menghibur kalian, menemani kebetean kalian nih. Gua ngedabing sehari 3 4 anjir, sampai keringetan gua tiap hari udah ngoceh mulu bro. Terima kasih banyak dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah.